Untuk meningkatkan imunitas agar tubuh tetap sehat dan dapat melawan virus, maka perlu asupan nutrisi yang seimbang. Karenanya, sebagai perusahaan nasional penghasil protein hewani, kami membantu menyediakan makanan berprotein hewani untuk tim medis sebagai wujud aksi bela negara dalam mendukung penanggulangan pandemi COVID-19. Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih dengan Kiki Saputri. Bersatu, bersinergi dan bergotong royong merupakan solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mendedikasikan waktu, tenaga dan berjuang bersama-sama dengan melakukan aksi bela negara. Bersama saya telah hadir staf ahli Menteri Pertahanan Maijen TNI Sunaryo dan juga pengusaha pangan Rahmat Hidayat. Selamat malam Pak Naryo, Pak Rahmat. Selamat malam. Ya, ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat, ini kalau orang menyumbang makanan atau apapun itu biasanya lewat Kemkes atau BNPB. Kenapa Kemhan kali ini, Kementerian Pertahanan? Baik, terima kasih Mbak Ira. Kami sebenarnya untuk melakukan aksi ini, kami bekerjasama dengan banyak stakeholders, termasuk salah satunya Kemhan. Kami juga dengan BNPB, lalu juga di beberapa daerah juga dengan pemerintah daerah setempat. Dengan Kemhan ya kami melihat karena Kemhan kan mempunyai, kita bekerja dengan Kemhan merupakan juga garda terdepan juga ya dalam menghadapi COVID ini. Tapi semuanya itu stakeholder itu apakah semuanya sama pangan begitu atau Ya, ada yang beda-beda? ya, Pangan, karena ya? kami kan PT Java Confit Indonesia Tbk ini adalah perusahaan agribisnis Mbak, ya, khususnya di bidang peternakan. Kami juga menghasilkan makanan yang berprotein hewani. Oke, sebentar nih Kiki kayaknya udah mau masuk nih. Posisinya susah nih mau nyelip. Iya, takut nggak sopan sama orang tua kan. Enggak, tapi kalau orang tua bapak ini ganteng-ganteng banget gitu kayak Belum mukanya masih. tua lah. Iya enggak Pak, bapak masih ganteng Pak, mukanya fresh banget kayak baru keluar dari kulkas. Kayak nugget gitu emang. Langsung Ki. Jadi Pak, Ya. terkait tadi masalah apa namanya Bapak sumbangsi pangan gitu ya Pak. Ya. Kenapa Pak? Karena bisnis apakah ini memang niatkan orang-orang nyumbangnya APD, Bapak pangan ini mau nyumbang atau emang ada promosi gitu Pak? Oh bukan. Emang kurang ajar Ya saya. karena memang kan perusahaan kami kan memproduksi pangan yang berprotein hewani. Dan kami melihat kan tim medis ini juga merupakan garda terdepan ya Mbak Kiki, Mbak Ira, untuk menghadapi COVID-19 ini yang berhadapan langsung dengan pasien, bersentuhan langsung dengan pasien. Untuk itu kami melihat tim medis ini memerlukan tingkat imunitas yang tinggi. Untuk itu pas karena kami ini memproduksi pangan yang berprotein hewani, makanya kami support tim medis ini agar imunitasnya mereka dapat lebih baik lagi. Oke baik, Bapak nggak mau nyumbang ke saya juga Pak, saya juga kurang nih Pak, kurang protein hewani saya ini Pak. Saya bisa promosiin juga sih, enggak promosi ya, enggak nyumbang ya. Baik Pak, maaf ya. Oke, sekarang saya pengen ke Pak Naryo. Pak Naryo, kalau misalnya kita lihat orang bicara soal gotong royong ini adalah bagian dari kemudian aksi bela negara gitu ya. Tapi kan gotong royong, Kiki tadi sebut di awal, Indonesia adalah salah satu yang tingkat untuk berbagi itu adalah yang tertinggi di 2018 gitu. Bagaimana kira-kira Pak momentum gotong royong ini dijaga bahkan setelah selesai pandemi COVID? Sebenarnya kalau gotong royong itu Mbak Ira, jadi itu merupakan kultur bangsa kita dari dulu, gotong royong. Jadi kalau ada orang kesusahan, ada orang kerja, kita ikut sama-sama. Nah di di musim COVID ini, kita menghadapi ini, kita seperti Pak Rahmat dengan teman-temannya membantu. Ya artinya Bersama-sama. Pak pertanyaannya adalah gotong royong itu nggak usah diajarin lagi gitu. Nggak. Tapi justru yang paling penting gimana Pak dari Kemhan supaya momentum ini nggak hilang sesudah COVID. Ya. Bagaimana siasatnya, strategi? Jadi kan memang gotong royong itu sudah kultur. Kemudian gotong royong itu kita untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Jadi begitu COVID ini, ibu-ibu masak, ada PKK, ibu persit, mereka masak dibagi-bagikan. Saya ngeliat anak muda bawa nasi bungkus dibagikan, kemudian juga bagikan masker gitu. Itu keren banget, itu bela negara. Oke, artinya sekarang balik lagi. Kalau orang bicara gotong royong,
dalam kaitan itu orang berlomba-lomba gitu. Iya. Tapi begitu masuk ke dalam frasa kalimat, frasa kata bela negara, ini agak berat nih sebenarnya gitu ya. Bagaimana Pak mensiasati supaya kata bela negara itu bukan sesuatu yang rasanya berat dan sebenarnya setiap orang bisa melakukan itu. Betul, jadi bela negara itu Apalagi bukan hanya sekarang Pak, mungkin pandemi COVID orang bilangnya bukan kita bela negara, negara bela kita. Udah susah nih Pak pandemi. Jadi bela negara itu hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara itu bukan hanya angkat senjata, tapi kita membantu kesulitan tetangga kita, orang di sekitar kita. Itu juga bela negara gitu. Jadi Ada pertanyaan Ki? Iya, saya Apa, kan Ki? orangnya suka gak kepikiran Pak ya, suka out of the box gitu kan saya Pak. Saya pernah baca kayak bela negara adalah salah satu perjuangan kita untuk mempertahankan eksistensi negara. Kalau kita dulu saya belajar PPKN, bela negara ketika ada yang menginjak-injak harga diri Indonesia, kita bisa perang angkat senjata, betul kata Bapak Betul. tadi. Nah kalau kita ngelawan COVID yang gak kelihatan kecil begitu, gimana cara ngelawannya itu Pak? betul. Jadi misalnya seorang ibu menjaga anaknya supaya tinggal di rumah, Ya. stay safe, stay health, itu ibu itu udah bela negara Ya. gitu loh. Jadi bukan hanya angkat senjata. Jadi kita banyak orang berpikir bahwa bela negara itu mengangkat senjata, tapi bukan. Atau mungkin Pak Naryo, kata bela negara itu harus diterjemahkan dengan lebih populer sehingga orang bisa memahami dan mengeksekusinya dengan lebih dengan lebih antusias Iya. begitu. Ini masukan, nanti kita akan coba diskusikan nanti. Oke, gitu. Pak, kalau kita lihat bahwa di medsos saat ini justru kalau kita pakai kata-kata berat seperti itu, apalagi ke pemerintah begitu, tone-nya kan banyak yang negatif. Pemerintah sudah melakukan banyak Pak, tapi yang namanya kritik itu pasti jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, kira-kira Pak, untuk kemudian strategi menghadapi seperti ini dan orang itu tetap antusias dan positif untuk tadi bela negara dengan berbagai macamnya, seperti apa Pak? Apalagi ini kita mau menghadapi normal baru. Jadi gini, tadi saya sampaikan bela negara itu bukan angkat senjata. Jadi semua tindakan kita yang positif untuk kepentingan negara, untuk kepentingan ini itu adalah bela negara. Jadi seorang guru dia mendidik anaknya, menyiapkan generasi muda yang lebih hebat agar negara ini punya generasi muda yang lebih maju, negara yang maju. Itu guru itu sudah melaksanakan bela negara. Kemudian misalnya kita contohkan lagi, seorang atlet dia bertanding mulai babak penyisihan, babak utama dia dapat medali, dia mengibarkan bendera negara, dia menyanyikan lagu negara kita, itu bela negara. Oke Pak, sebentar Pak Naryo, saya mau ada satu pertanyaan terakhir ke Pak Rahmat, nanti Kiki saya kasih kesempatan nanya ke Pak Naryo ya gitu. Oke, Pak Rahmat, ini kan pandeminya orang nggak pernah tahu masih sampai kapan karena antivirusnya belum ditemukan. Kira-kira akan nyumbang terus Pak? Insya Allah. Mohon maaf Pak, Pakai janji ya Pak? Insya Allah ya Pak. kok agak nggak yakin? Bukan, Apa udah ya, habis insya masanya Allah. gitu? Insya Pasti terus berjuang ya Pak. Siap. Berarti kan Siap. termasuk bela negara itu salah satu yang dilakukan oleh Bapak Rahmat adalah Betul, menyumbang. Berarti betul. Pak Rahmat juga telah melakukan bela negara. Betul. Ya. Berarti Pak Rahmat pahlawan. Alhamdulillah. Oke. Nah, berarti tadi untuk Pak Naryo, ada nggak sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang bela negara di tengah pandemi COVID-19? Yang gampang Pak buat kita, tadi Iya. Bapak udah Iya. contohin untuk atlet, untuk ibu gitu ya. Iya. Tapi yang lebih mudah dicerna oleh generasi muda apa sih Pak? Saya pesankan kepada generasi muda dalam new normal ini, mari sama-sama kita bersatu untuk melawan pandemi COVID. Yaitu dengan cara kita ikut melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Karena hanya kuncinya itu hanya disiplin untuk mengurangi atau meniadakan sama sekali Kita memutus memutus rantai penyebaran rantai COVID ya. penyebaran. Baik, terima kasih Pak Dengan Naryo. melaksanakan itu kita juga melaksanakan bela negara. Ya. Pak Rahmat juga terima kasih. Setuju. Terima kasih, terima kasih. Berarti Bapak ada koordinasi dong antara Kemhan dengan pemerintah juga di provinsi gitu ya? Pasti. Pasti ya, Pasti, jangan beda-beda lagi Pak ya Oke, gitu. oke, Saya pesen gitu aja Pak. Di ujung masih nyentil juga ya Ki ya. oke. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Sesaat lagi sesudah jeda komersial berikut kami akan kembali dengan berita good news. Mengatasi pandemi ini dengan bergotong royong. Bersatu, kerjasama melawan COVID-19. Nah, di saat seperti ini, kebersamaan kita diuji.
Kebersamaan hanya bisa dilakukan jika kita disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan disiplin ini akan menghasilkan perubahan perilaku dengan kebiasaan baru, sehingga kita menjadi produktif dan aman dari COVID-19. Mari kita semua mewujudkan kebiasaan baru ini, terwujud di banyak tempat, seperti tempat ibadah, pasar, sarana perkantoran, stasiun kereta api, bandara, dan tempat-tempat lainnya. Saya yakin bahwa semua anggota masyarakat akan saling bergotong royong, bersatu melawan COVID-19 dan bersatu menyelesaikan krisis kesehatan ini.